selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah dengan online ya adik-adik. Sekarang hari Minggu tanggal 22 Mei. Ya adik-adik ya, kita harus semangat, harus patuh menjalankan ibadah kita. Ya adik-adik ya, udah pada mandi kan? Dan peralatan-alatannya sudah siap kan adik-adik? Ya sekarang Minggu Rogate artinya berdoa. Kita umat Kristen selalu berdoa. Sekarang adik-adik buka kidung jemaatnya nomor 19. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku bagi aku yang baka. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur jika di pagi hari ini, Minggu 22 Mei tahun 2022, kami dapat berkumpul kembali bersama untuk mengikuti ibadah. Kalaupun kami masih mengikuti ibadah melalui online, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dengan kondisi ini, di mana kami tetap masih bersekutu bersama. Tuhan berkati semua ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati abang dan kakak guru sekolah minggu yang akan melayani, baik melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, serta seluruh kegiatan yang lain. Tuhan juga berkati adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini melalui online, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, tapi kami percaya kasih setia Tuhan akan hadir untuk kami. Tuhan akan memberi kesembuhan jika ada yang sakit, jika ada yang bergumul, sehingga ketika kami selesai mengikuti ibadah ini, sukacita yang daripada Tuhan yang akan hadir untuk kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan. Tuhan berkati pelayanan guru-guru sekolah minggu dan setiap rencana Tuhan turut campur. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kita bernyanyi dengan sungguh hati ya, karena judulnya Mampirlah Dengar Doaku. Berarti kita masuk dalam kata-kata itu, agar setiap doa kita benar-benar didengar sama Tuhan. Jadi sikap kita bernyanyi itu sikap yang takut akan Tuhan gitu, sikap yang hormat ya, agar Tuhan mampir dengar doa kita dan menjawab doa kita, bukan sekedar mendengar tetapi juga menjawab. Dan harus bernyanyi dengan mengimaninya, agar yang kita harapkan menjadi nyata, karena janji dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Kidung Jemaat dibuka nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi. Mampirlah dengar doaku.
adik-adik, jumpa lagi dalam minggu ini. Abang akan menyampaikan beberapa warta jemaat kita untuk minggu ini, Minggu tanggal 22 Mei 2022. Dalam minggu ini kita Minggu Rogate. Maksudnya kita masuk dalam minggu berdoa. Adik-adik, ibadah kita masih online dengan sehubungan dengan situasi sekarang masih online. Kita tetap online dan masuknya jam 9 via YouTube adik-adik. Tetap semangat, selalu hadir dalam ibadah ini ya adik-adik ya. Tanggal 26 Mei 2022 kita masuk dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kita ibadah online juga secara Zoom adik-adik ya. Ingat adik-adik, tanggal 26 Mei 2022 ibadah secara online dengan Zoom untuk peringatan kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetap hadir kita adik-adik dengan semangat ya. Oke. Kemudian lagi adik-adik, seperti biasanya di akhir bulan kita akan ibadah gabungan via Zoom. Ibadah gabungan tanggal 29 bulan 5 tanggal 2022 ya. Nanti link online-nya untuk tanggal 26 dan 29 Mei akan disampaikan di dalam grup kelas masing-masing. Pesannya, tetap bergabung dalam ibadah adik-adik. Tetap semangat dalam ibadah, memuji, memuliakan Tuhan. Setiap minggu ketika di dalam grup kelas, guru-guru kelas memberi tugas kreativitas ya. Jangan lupa melaksanakannya dan jangan lupa menyerahkannya. Tetap semangat melakukan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru ya. Tunjukkan kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita. Terus adik-adik, kita masih dalam kondisi berita-berita yang masih berkepanjangan soal COVID, hepatitis ya. Sekarang masuk hepatitis lagi loh adik-adik ya. Makanya kita tetap jaga prokes. Apa itu prokes? Ya, dari dulu kita tahu M3 ya. Cuci tangan, pakai masker ya, menjaga jarak. Itu paling. Kalau mau ditambahin jadi 5, silakan kita tambahkan 5. Ada 5 ATM lagi ya. Jadi pesannya, kemanapun kita masih tetap prokes dan salam sehat adik-adik. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Abang akan berikan satu ayat untuk menjadi ayat hafalan buat adik-adik pada minggu ini. Itu diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Buka Alkitabnya, diikuti. Saya ulangi, dari Mazmur 145 ayat 18. Diikuti adik-adik di rumah, dibaca Alkitabnya. Abang akan bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itulah ayat hafalan buat adik-adik. Biar ada modal ayat-ayat Alkitab di dalam hafalan adik-adik. Dihafalkan ya adik ya, dihayati dan direnungkan. Jangan lupa adik-adik,
selamat menghafal, selamat hari Minggu, selamat sehat walafiat bagi semua adik-adik sekolah Minggu. Amin. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, sama-sama kita siapkan persembahan kita, masukkan ke dalam amplop, beri nama, kelas, berikan ke orang tua kalian, dan orang tua kalian akan memberikan ke Sintua Banjar kalian, dan Sintua Banjar akan memberikan kepada bendahara gereja. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 388. Lagu Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus. Sekalian di rumah, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik semua. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang sungguh sangat baik Tuhan. Sebentar lagi kami bersama-sama adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami dalam mendengar firman-Mu Tuhan, agar iman kami dan pengenalan kami terhadap Tuhan Yesus Kristus makin bertambah dan bertambah terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Yes. Hari ini Abang kembali akan bercerita tentang firman Tuhan. Adik-adik semua buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini Minggu Rogate. Minggu ini dinamakan Minggu Rogate, yang artinya bertekunlah dalam doa. Hari Minggu ini tanggal 22 Mei 2022, tema kita adalah doa, caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Doa, caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai dengan 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 31
sampai 39. Mari kita baca, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Amin. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, panjang ya ayatnya ya. Abang akan menceritakan tentang firman Tuhan pada hari ini dengan tema tadi, doa caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi kita baca dari 1 Raja-Raja itu ada beberapa nama yang disebut. Coba adik-adik, nama siapa aja yang disebut? Pertama, nama Ahab. Ya. Kedua, nama Nabi Elia. Dan ada korban-korban bakaran. Ya, apa sih ceritanya adik-adik? Jadi Ahab ini adalah raja Israel pada saat itu. Dia mempunyai istri bernama Isabel. Pada saat itu, pada saat yang tadi ayat kita yang kita baca, terjadi kekeringan dan kelaparan yang luar biasa. Ya. Tidak datang hujan sama sekali. Kalau hujan tidak datang, tanaman tidak tumbuh. Tidak ada tanaman sama sekali. Hewan ternak bisa tumbuh. Kalau tidak ada tanaman, padi, rumput-rumputan, hewan ternak tidak bisa tumbuh. Tidak ada hewan ternak sama sekali juga. Artinya, selain kekeringan, ada kelaparan yang luar biasa pada saat itu. 3 tahun lamanya kelaparan pada saat itu. Apa sih sebabnya hal itu terjadi? Ternyata bangsa Israel pada saat zaman Raja Ahab ini sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Isabel adalah seorang penyembah Baal, berhala. Kalau dibilang Baal itu berhala adalah menyembah dewa-dewa ya. Artinya dia nggak menyembah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah ya. Dia menyembah selain Tuhan Allah. Ya, jadi Isabel ini dia menyembah Baal, berhala. Dan Raja Ahab ini terpengaruh terhadap istrinya Isabel. Kalau abang punya gambar ini, ya, jadi bisa lihat ya. Ini Raja Ahab bersama
Isabel, ya. Mereka berbicara, ya, terhadap kondisi saat itu, kondisi di mana kekeringan, kelaparan, dan karena mereka tidak tunduk kepada Tuhan lagi, sehingga mereka mencari berhala-berhala untuk bagaimana kekeringan, kelaparan itu bisa tuntas. Ternyata apa yang terjadi? Kelaparan tetap terjadi, ya. Kekeringan tetap terjadi. Jadi risaulah Raja Ahab ini, ya. Kalau kelaparan, kekeringan, dan hujan tidak datang, lama-lama akan apa? Akan mati semua. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dilihat ayat sebelumnya, Raja Ahab menyuruh Obadya. Ada Nabi Obadya. Dia adalah, kalau dilihat di perikop sebelumnya, Nabi Obadya pegawai Ahab. Ya, Nabi Obadya pegawai Ahab. Obadya ini sebenarnya orang yang takut akan Tuhan, ya. Dia adalah orang takut akan Tuhan. Nah, kebetulan pas Nabi Obadya pergi, ya, diperintahkan Ahab, coba tolong, bagaimana ini, kita kelaparan dan lain-lainnya. Begitu Obadya pergi untuk mencari solusi, ketemulah di jalan Nabi Elia, berpapasan, ya, tidak sengaja berpapasan antara Obadya dan Nabi Elia. Obadya tahu bahwa itu Nabi Elia, dia tunduk, dan karena Nabi Elia adalah panutan bagi mereka, ya. Obadya bercerita tentang kondisi di mana saat itu kelaparan dan lain-lainnya. Raja Ahab Nabi Elia adalah orang yang Tuhan percaya, Tuhan kasihi dia. Dan Nabi Elia mengatakan, saya bersedia untuk ketemu Raja Ahab, ya, saya bersedia. Tapi Obadya tadinya berpikir, kamu benar nggak? Kalau kamu bohong, saya yang akan dibunuh sama Raja Ahab. Ya, karena Obadya adalah pegawai daripada Raja Ahab. Tidak, kan kalau Nabi Elia ternyata nggak datang, kan dibilang bahwa Obadya pembohong, gitu. Akhirnya si Nabi Elia mengatakan, saya akan bersedia ketemu dengan Raja Ahab. Dan singkat cerita, adik-adikku sekalian dikasih Tuhan, Raja Ahab ketemu dengan Nabi Elia. Coba kalian lihat ya, ketemu Raja Ahab ini yang pakai mahkota bersama Nabi Elia. Ketemu, mereka berbicara. Si Raja Ahab mengatakan, hei kamu Nabi Elia, ada dalam Alkitab, ya. Kamu kan yang membuat celaka bangsa ini, ya. Kamu kan yang membuat ini kekeringan terjadi, kelaparan terjadi, dan lain sebagainya. Itu kata Raja Ahab. Tapi Nabi Elia mengatakan, wahai Raja Ahab, ini terjadi karena ulah kamu. Ini terjadi karena kamu sudah jauh daripada Tuhan. Ingat adik-adik, Nabi Elia mengatakan Raja Ahab bersama lainnya sudah jauh daripada Tuhan. Engkau sudah tidak turut terhadap perintah-perintah Tuhan. Malah engkau sudah menyembah Baal berhala itu. Itu peringatan daripada Nabi Elia pada Raja Ahab. Mereka berkomunikasi, ya, adik-adik sekalian rumah. Sehingga mereka mengatakan, kalau gitu kita buktikan Allah mana yang berkuasa terhadap segala situasi pada saat itu. Ini percakapan mereka, kayak bercakap gini. Si Nabi Elia mengatakan, engkau kumpulkan semua nabi-nabi, imam-imam Baal itu. Di ayat Alkitab dikatakan ada 450 orang dikumpulkan. Engkau kumpulkan
engkau buat korban persembahan, saya pun buat sama-sama. Siapa korban persembahan yang diterima oleh Allah, itulah yang harus diakui. Jadi adik-adik sekalian, mereka buat perjanjian antara Raja Ahab dan Nabi Elia. Jadi Nabi Elia mengatakan dengan dia percaya bahwa Tuhan Allah beserta dia sanggup mengatakan bahwa saya akan berhadapan dengan 450 nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, berhala yang menyembah berhala. Itu bisa kita dikatakan bukan nabi sebenarnya ya adik-adik ya. Itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi satu melawan 450 orang. Bagaimana adik-adik sekalian di rumah? Itu luar biasa ya. Satu orang melawan 450 orang untuk membuktikan bahwa persembahan mana, doa mana yang dikabulkan oleh Tuhan Allah, bahwa Allah mana yang sungguh-sungguh luar biasa yang dapat membuktikan bahwa persembahan itu diterima atau tidak. Raja Ahab menerima. Oke, kita kumpulkan semua di Gunung Karmel. Ada di Gunung Karmel ya. Jadi mereka, para nabi-nabi itu kumpul semua. Ya, kumpul semua di Gunung Karmel. Para masyarakat, rakyat setempat pun datang ingin menyaksikan, karena Nabi Elia ingin menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan Allah di tempat banyak orang. Berkumpullah di Gunung Karmel itu juga masyarakat rakyat sekitar. Adik-adikku sekalian di rumah, akhirnya mereka membuat mesbah-mesbah batu untuk korban bakaran. Di sini ada foto di mana para penyembah berhala ini membuat batu mereka ini korban bakaran, dan mereka menari-nari, memanggil Baal mereka, berhala mereka, untuk agar ini semua bisa terbakar. Ada api untuk membakarnya. Mereka menari mengelilingi mesbah mereka. Ada 450 ya. Adik-adikku sekalian, mereka menari, panggil dewa-dewa mereka, panggil berhala mereka ya. Mereka menari. Berulang-ulang mereka menari, tidak berhasil juga. Sampai petang di firman Tuhan mengatakan tidak berhasil juga. Dan kondisinya tetap sama. Dikatakan tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Artinya persembahan mereka tidak diterima ya, karena utuh, tidak ada hasilnya. Kemudian sekarang giliran Nabi Elia. Ya, giliran Nabi Elia, dia lihat semua tidak berhasil. Ya. Giliran Nabi Elia. Nah, suku di Israel itu ada 12, adik-adik sekalian. Dan Nabi Elia membangun mesbah korban untuk tempat bakarannya itu, dia ambil 12 batu, ya. Ini ada 12 batu, ya. Dan susun 12 batu menandakan bahwa inilah suku-suku bangsa Israel, ya. Tetapi yang luar biasa yang Nabi Elia katakan, kalau tadi ini ya mereka, kalau inilah korban bakar Nabi Elia, ambil air, basahkan itu persembahanku, lembu ya, ada lembu ya, basahkan, siram lembu itu, siram batu itu, berulang-ulang kali. Di firman Tuhan ini disampaikan 3 kali. Disiramlah itu persembahannya dengan air, batunya, dan taruh parit di sekeliling mesbah itu. Genangi terus air. Intinya ya, tidak ada air aja kan harusnya mudah terbakar. Dengan disiram air, api kan sulit membakar ya. Harusnya demikian ya adik-adik semua ya. Disiram air ini sampai 3 kali. 1, 2, 3. Ini banyak ya yang antri ya. Disiram air.
sampai 3 kali, sampai membasahi, sampai meluber parit-parit sekitar itu sampai penuh airnya. Nah, inilah terheran-heran rakyat sekitar masyarakat itu. Mungkin juga Raja Ahab pun sama orang-orang yang menyembah berhala pun akan heran-heran. Dalam hatinya mungkin ketawa mungkin ya. Bodoh kali itu Nabi Elia. Mana bisa nyala api disiram air, ya. Mungkin kita mikir juga adik-adik kalau kita nggak percaya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Elia berdoa. Coba kita buka lagi Alkitab kita di ayat 37, 38, 39. Ini inti firman Tuhan kita pada hari ini ya. 37 Elia berdoa. Dari 36 abang baca ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang semua bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah yang melakukan segala perkara ini." Allah, Ishak, ya, Yakub dan Israel ya. Jadi Nabi Elia berdoa pada Allah agar bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Dia 37 lagi dibilang lagi, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalulah turunlah api." Ya, adik-adik sekalian, tadi abang bilang disiram ya. Akhirnya setelah Elia berdoa, turunlah api, kilat, menyambar korban bakaran, sehingga semuanya terbakar, sampai air pun yang tadi tergenang di parit itu kering dijilat oleh api. Inilah bukti doa dari Nabi Elia yang melalui Allah menunjukkan kuasanya untuk dilihat oleh orang-orang sekitar, agar mereka percaya bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang mengasihi mereka. Ya, adik-adik sekalian, ini Nabi Elia berdoa, dan setelah berdoa kilat menyambar korban bakaran dan terbakarlah semua. Dan itulah bukti daripada firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa Tuhan mendengar doa daripada Nabi Elia, dan Tuhan tidak ada bagi orang-orang yang percaya pada Baal, berhala, dan lain sebagainya. Adik-adikku sekalian yang kasih Tuhan, inti daripada firman Tuhan adalah tadi temanya doa, caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bicara tentang doa dan persembahan. Ada 2 hal abang ingin cerita tentang doa. Doa tadi adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, adik-adik catat. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa adalah nafas kehidupan kita. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 hal ini coba adik-adik dalami. Minggu ini tadi, Minggu Rogate, bertekunlah dalam doa. Bagaimana adik-adik sekalian yang di rumah berdoa? Caranya bagaimana? Komunikasinya bagaimana dengan Tuhan? Apa hanya mau makan berdoa? Atau hanya baru bangun berdoa? Atau bagaimana caranya? Apakah berdoa harus disuruh-suruh baru berdoa? Ataukah berdoa itu hanya singkat, pendek, dan lain sebagainya? Ya. Intinya bagi adik-adik semua, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kayak Nabi Elia, ya, dia meminta Tuhan untuk turut campur dalam kehidupan mereka. Ya, jadi doa itu adalah cara kita berkomunikasi. Kalau kita berdoa,
itu haruslah bagaimana hati kita bersama Tuhan. Katakan apa yang di hati kalian adik-adik dalam doa kalian kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan nanti akan mendengar doa kalian dan akan melihat doa kalian dan akan mengabulkan apa yang kalian doakan. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang maha baik. Yang kedua adalah doa adalah nafas kehidupan. Coba adik-adik sekalian, bisa nggak bernafas selama 5 menit? Mamanya tarik nafas, tahan, nggak bisa ya. Kita nggak bisa tahan lama-lama bernafas, harus bernafas. Ya, itulah doa kita. Selama kita bernafas, kita harus berdoa. Kalau kita tidak berdoa, tadi abang bilang, kalau kalian tahan nafas terlalu lama akan mati. Ya, makanya kita harus berdoa kepada Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Ya, nggak boleh kita tidak berdoa. Jadi tidak boleh harus umpamanya hanya 3 kali. Kita berdoa setiap waktu dan setiap waktu, dimanapun berada, mau di rumah, di tempat tidur, di meja makan, di jalan, di sekolah, dimanapun kalian berada, doa adalah nafas kehidupan bagi kita semua. Ada satu foto yang abang ingin sampaikan. Nah, ini ya, ini ada anak-anak yang sedang berdoa. Ya, dia berdoa, dia kusuk berdoa, tapi hanya dia yang tahu apa yang dia katakan pada Tuhan. Dia nggak di mana-mana, tapi di luar rumah dia berdoa. Adik-adik pun demikian, ya. Di mana adik pun berada, adik berdoa. Doakan diri adik sendiri, doakan orang tua adik, doakan saudara-saudara, doakan juga gereja, doakan kakak abang guru sekolah minggunya, dan doakan semuanya. Ya, bertekunlah dalam doa, karena kalau kita berdoa dengan tekun, ya, Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi adik-adikku sekalian di rumah, cerita Nabi Elia menunjukkan betapa besar Allah berkuasa kepada Nabi Elia, betapa cintanya Nabi Elia dan Allah kepada bangsa Israel, sehingga setelah korban bakaran Nabi Elia terima, akhirnya muncullah hujan lebat dan membasahi tanah itu, karena Raja Ahab dan lain-lainnya sudah menerima kembali Tuhan Allah mereka itu dan meninggalkan berhala. Allah menunjukkan bahwa Allah berkuasa terhadap apapun. Berhala tidak ada. Adik-adik tidak boleh menyembah hal-hal lain, dewa-dewa, berhala dan lain. Tetapi sembahlah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Karena setelah cerita ini, akhirnya hujan turun. Dari bertahun-tahun tidak hujan turun saat itu, dan akhirnya Tuhan turun karena Tuhan marah pada orang-orang yang tidak turut pada perintah Tuhan, pada orang-orang yang menyembah Baal. Adik-adik, doa adalah cara adik-adik untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Gunakan doa itu dengan baik. Doakan apa saja yang adik katakan. Jangan malu berdoa. Disuruh berdoa, siap abang, siap kakak, harus mau berdoa. Disuruh orang tua, siap mama, siap papa, saya mau berdoa. Ya, karena kita harus tunjukkan bahwa kita orang Kristen yang ada Tuhannya, dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu dalam berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Nabi Elia Tuhan, yang dimana memberikan korban persembahannya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah dia dan tengah-tengah rakyat saat itu, untuk menunjukkan kuasa-Mu lebih besar daripada semua orang Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan, adik-adik sekolah minggu, untuk berdoa selalu, meminta belas kasihan-Mu, meminta permohonan dari segala hal yang ingin mereka katakan Tuhan. Biarlah cara kami berdoa selalu berkenan pada Engkau Tuhan. Biarlah doa adalah nafas kehidupan kami masing-masing di satu waktu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas firman yang indah ini Bapa. Biarlah adik-adik kami dapat menerima dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan
Baiklah, setiap firman Tuhan yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya untuk kemuliaan namanya saja. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dulu ya dari Kidung Jemaat nomor 425 dengan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Oke adik-adik, buka Kidung Jemaatnya, kita bernyanyi dengan sukacita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Adik-adik sekalian di rumah, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita berdoa syafaat adik-adik di rumah masing-masing, berdoa masing-masing di rumah, dan kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang selalu menyertai kami dalam setiap waktu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang bertekun dalam doa. Doa adalah cara kami semua untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi kekuatan baru bagi kami semua, terutama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ada beberapa pokok doa yang kami ingin doakan Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap berpegang teguh sama Engkau Tuhan. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Walaupun saat ini wabah virus Corona, Omikron, atau apapun virus lain sudah melandai Tuhan, tapi kami memohon Tuhan agar semua itu dapat hilang dari bumi ini, agar kami dapat berkehidupan normal Tuhan, kembali seperti sedia kala Tuhan. Engkau temani kami, Engkau jaga kami Tuhan, terutama adik-adik sekolah minggu Tuhan. Jagalah kesehatan mereka, jagalah mereka proses belajar mereka di sekolah, berangkat di sekolah, pulang ke rumah Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bila ada adik kami yang sakit, orang tuanya yang sakit, dan siapapun yang sakit, jemaat kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka dapat sehat kembali, dapat sukacita, dan memuliakan nama-Mu Tuhan di setiap saat dan setiap waktu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga masih beribadah secara online pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami bersabar untuk beribadah secara online, karena pada saatnya nanti kami bisa bertatap muka kembali Tuhan bersama adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, agar ibadah pun yang kami lakukan baik itu secara online maupun tatap muka, semua adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja-Mu, para pendeta kami, para majelis kami, para jemaat semua Tuhan, agar kita bertekun dalam doa dan menyerahkan segala perkara hidup Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jagalah mereka, jamalah mereka Bapa, agar mereka sukacita selalu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga manusia yang penuh dosa. Ampunlah segala dosa kami supaya tidak terhambat kasih yang Kau berikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
Dan apabila kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik-adikku sekolah minggu semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.